untuk Run Sport Pildun 2022. Gue melaporkan sekarang lagi ada di World Cup Countdown Club. Lu jangan masuknya jangan kesini. Oh iya. Yang sono aja. Dia ini kebanyakan niru Walter Samuel. Ya. Jadi main di Prancis kayak, nih gue nih di Atletico gue jadi back. So, ini gue jago sebenarnya. Salam Run Sportainment. Kita ketemu lagi tentunya di Run Sport Pildun 2022 sama gue Stuart Henry dan juga ada Mas Supriyono Prima. Alvis, Xavier, bukan? Nah, kita mau ngomongin soal prediksi final Pildun ya. Tapi sebelumnya, gue juga pengen ngingatin sama kalian guys untuk komen dan juga subscribe dan like ya juga ya channel Rans Entertainment dan juga Run Sportainment. Oke, kita mau ngomongin soal final Pildun. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Final blockbuster, final idaman. Ada banyak waktu di babak semifinal yang bilang, oke, Kroasia aja lah yang melaju sama Prancis. Atau Argentina aja lah sama Maroko. Tapi ternyata enggak. Memang settingannya FIFA Argentina sama Prancis. Loh, kan banyak yang bilang ini settingan. Gue bingung sama orang-orang ini. Masa apa-apa dibilang settingan? Jangan disamain Wakanda sama dunia dong. Itu favorit kan, menginginkan sah-sah saja. Tapi kan tetap berbicara bola kan sistem yang berbicara. Kemudian juga ada taktikal di situ. Argentina beruntung punya Messi ya kan, walaupun tidak muda. Tapi kontribusinya luar biasa, 5 gol, 3 assist, usia nggak muda, tapi untuk semakin memperkuat value dia, performa dia, ya dia harus bisa juara untuk bisa menyamai atau melebihi Maradona. Itu aja sih kalau gua sih. Ya, cuma ini takdir itu memang selalu lucu ya. Kenapa lucu? Karena ketika Argentina dan Prancis kok mereka dalam momen sama-sama udah pegang 2 gelar dunia. Sama-sama mengincar yang ketiga, gitu kan. Messi sama Mbappe sama-sama 5 gol. Ya, Messi Mbappe sama-sama 5 gol dan potensi untuk meraih Golden Ball, Golden Boot ada sama 2 pemain ini. Dan yang paling lucunya pas Messi ketemu sama Prancis, dia lagi main di Prancis. Ya kan? Ntar kalau Argentina menang nggak bisa balik lagi dia ke PSG nih. Ya bisa, cuman diem-dieman. Nyelundup. Tapi Pip, gimana? Lu ngelihat final Pildun yang mempertemukan Argentina Prancis ini sesuai dengan harapan lu nggak? Ya kalau dibilang settingan kayaknya agak susah buat settingan nih. Yang satu Prancisnya konsisten, Argentinanya dengan ubah-ubah pola permainan ya emang bener-bener idaman. Dan kayak kalau Piala Dunia ini emang pada akhirnya adalah klub unggulan ketemu klub unggulan yang kuda hitamnya udah sampai semifinal, itu juga udah prestasi buat mereka. Dan mereka juga dua-duanya 2 tim yang produktif loh. Hanya beda 1, ya kan? Masa ini settingan sih? Ya kan? Ada Mbappe 5 gol, kemudian Giroud 4, 9. Kemudian ada siapa? 1 gol yang pemain di Juventus, Rabiot. Oh, Rabiot. Ya kan? Alvarez cetak gol juga gitu. Artinya kan banyak potensi di lini depan dari kedua kesebelasan yang memang mereka haus untuk bisa selalu cetak gol gitu. Ya, jadi ini kira-kira permainannya terbuka nggak nih dengan produktivitas gol yang sama-sama dipunya? Atau mungkin nanti ada satu tim yang mungkin punya karakter lebih bertahan, Mas? Kayaknya kalau pencapaian Prancis bisa nahan, bisa backup membungkam Maroko, kemungkinan Prancis akan lebih banyak untuk nunggu. Dibiarkan. Gak berani nyerang Prancis ketemu Argentina? Bukan. Mereka mencoba untuk 15 menit itu pasti akan nunggu, ya kan? Di zona 2, ya kan? Safety, kemudian counter. Mbappe kan punya eksplosif. Cuman untuk Argentina dengan individu yang luar biasa, mereka dikasih kebebasan untuk lebih bermain terbuka, lebih frontal, pasti dengan mengandalkan Messi. Ya, Argentina ini kan memulai World Cup dengan sebuah hasil yang sama-sama minor ya. Kalah kan, dua-duanya juga. Tapi kan bedanya waktu Prancis kalah dari Tunisia, mereka memainkan tim kedua kan, dalam posisi udah lolos. Nah, Argentina ini kan kalahnya sama Arab Saudi yang jauh sekali peringkatnya sama mereka, kualitasnya jauh berbeda. Sebenarnya waktu kalah sama Arab Saudi ini kan udah orang tuh langsung image soal Argentina jadi favorit juara itu udah hilang. Awalnya dengan kekalahan itu. Tapi mereka berevolusi kan, kemudian mereka lebih mateng. Betul yang kata lu kan, Scaloni nyoba terus taktikal, ganti formasi apapun, tidak memainkan Di Maria, Martinez juga dicadangkan.
hasilnya juga luar biasa. Gol selalu mereka ciptakan di setiap pertandingannya. Ya, itulah kenapa makanya ada pepatah yang bilang kegagalan itu guru awal keberhasilan, Bi. Betul, Benar betul, nggak? Dari betul. Argentina ini kita ambil contohnya dong. Iya, sebenarnya bukan dari Argentina doang ya. Kalau buat kompetisi jarak jauh kayak Delon juga awal-awal nggak langsung yang ini kan. Tapi dia melangkah jauh. Kalau stand up comedy David Nurbianto Iya, juga awal-awal iya, nggak iya. terlalu ini. Tapi bisa melangkah jauh lah. Itulah. Awal-awalnya memang dikasih dulu cara belajar pas di pertandingan itu kayak gimana gitu. Nggak usah langsung digas di awal. Iya, iya. Kayak Inggris menang 6-2 lawan Iran. Lu kalau nonton film jagoannya langsung menang di awal, abis filmnya, ya kan? Iya, Jackie Chan aja babak belur dulu. Iya. Nah, cuman masalah di final nih, abis babak belur mati kan di final. Coba kita lihat. Nah, kalau ngomongin soal Prancis nih ya, Prancis ini tetap gimana pun tim yang menakutkan ya. Dengan konsistensi mereka di 2018 mereka juara. Dan mereka sudah ngalahin Argentina loh di 2018. 4-3 loh di babak 16 besar. Gimana tuh kalau ngelihat situasinya sekarang? Berbeda nggak pertandingannya nanti ketika keduanya kembali jumpa? Kalau Prancis pastinya dengan Didier Deschamps itu kan semakin kuat ya. Ya. Artinya Deschamps itu punya strategi yang kadang-kadang tidak pernah terantisipasi. Ya kan? Ini perlu diwaspadai juga oleh Scaloni kan gitu. Di saat partai penting, partai final, tapi ada satu pemain yang memang diharapkan untuk bisa menjadi pembeda. Kadang-kadang Deschamps tuh memunculkan itu gitu. Iya. Nah, harusnya Argentina itu berani untuk menyerang duluan, lebih terbuka, ya minimal udah cetak 1 gol dulu deh. Gitu loh. Tapi pilihannya nggak gampang loh ya. Menyerang Prancis itu jadi sebuah pertaruhan juga. Tapi kalau ngelihat performa terakhir Argentina ya potensi itu akan besar karena selama ini kan kita nggak pernah mendengar bahwa Argentina itu bertahan lebih deep, kemudian bahasa Mourinho dulu Parker Bus, kayaknya Argentina tuh tidak pernah memiliki pattern yang begitu, apalagi di era Maradona kan gitu loh. Semua pengen dilewati. Ya kan? Cuma yang menarik kan sekarang kayak caturnya gitu ya, kayak caturnya awal-awal senjata yang dikeluarin Mbappe Giroud gitu kan. Nah, Deschamps ini kayak punya yang plan-plan selanjutnya. Mereka udah dikunci. Itu yang cetak gol yang dikasih asis sama Mbappe itu kan tiba-tiba ini nggak pernah diperhitungkan gitu. Theo tiba-tiba ini Kolomuani ya. Iya kan? Ya. Iya kan? Ada Itu pemain intuisi yang luar gitu-gitunya. biasa seorang pelatih ya, bisa masukkan pemain, kemudian tidak hanya performnya oke, tapi jadi pembeda. Itu kan susah gitu loh untuk seorang pelatih memiliki intuisi yang luar biasa. Walaupun Luis Milla juga sih kemarin di Persib. Karena lagi telepon nih jadi asisten. Tapi kalau lu lihat perbedaannya Prancis 2018 sama 2022 itu apa? Oke, pemainnya memang ada yang beda, tapi secara taktikal mungkin ada yang beda nggak? Kalau gua ngelihatnya di ini, Griezmann sih. di tengahnya. Griezmann ya? Kenapa Di Griezmann? Argentina tengahnya itu. The Paul, ya kan? Ya Ini kan? kan Prancis. Prancis Kita ngomongin Prancis dulu. Sabar. Kita ngomongin Prancis dulu, Argentinanya penutup. Dia Prancis, gua Argentina. Oh iya. Oh gitu, iya. Ya, Griezmann kenapa? Griezmann. Griezmann tuh sekarang kayak yang di nomor 10 bisa, nomor 8 bisa, nomor ke-6 bisa, bahkan dia sampai Bukan disisihin, bukan ya? Bukan. Dia Diberi nurunin peran yang ego. berbeda, gitu. Dia udah mau kayak gitu. Pemain-pemain yang udah nurunin ego sih Lu tahu ngaco nggak? itu. Kalau bicara data, coba Mas Bri sampaikan. Antoine Griezmann adalah pemain yang apa di World Cup? Luar biasa kan. Chances created 21. terbanyak. Walaupun nggak cetak gol ya. Gitu loh. Tapi kan ini menjadi peran yang sangat krusial untuk pemain sehebat Griezmann menekan ego itu yang harus kita Berarti Mas Bri, analisanya Afif ini sekarang udah keren. Oh, Dia udah bahaya, tahu kan. bahaya. Kemudian dicampurkan dengan by data lo ya. Jangan nggak pakai data. Tapi nggak apa-apa di sebelah sana kayaknya banyak kosong tuh. Pak, memancing keributan nih. Lu jangan masuknya jangan ke sini. Oh, iya. Yang sono aja. Iya kan? Oke, kita lihat ini format perkiraan ya. Formasi perkiraan yang mungkin akan digunakan oleh Scaloni sama siapa sih pelatih? Deschamps. Deschamps ini ya sebagai info trivia aja nih. Dia bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Vittorio Pozzo. Menjadi juara back to back di Piala Dunia itu dilakukan sama Italia di 34 sama 38. Dia bisa jadi pelatih kedua loh. Dan melebihi Franz Beckenbauer. Karena dia as player and manager ya. Dia pernah juara di 2018. Kalau ini juara lagi, berarti 2 kali juara. Waktu main juara, jadi pelatih 2 kali. Ya. Mudah-mudahan Messi yang bisa. Iya dong. Ya kita lihat dulu. Ini kalau ngelihat formatnya,
Ini kita ngomong masalah-masalah virus flu itu hilang ya. Ternyata pemainnya bisa tampil. Main, anggaplah. Nah, dari starting 11 yang digunakan ini kalau menurut Mas Pri untuk Argentina deh terlebih dahulu karena kan lebih Argentina kan. Di mana sumber kekuatan permainan Argentina? Enzo Fernandez sama Paredes. Kemudian juga mobilitas dari De Paul ya kan. Ini pemain kan bisa dikatakan Fighter ya. Fighting spiritnya luar biasa dan selalu mencoba untuk melayani Messi dengan sangat baik. Nah, kontribusi Juan Alvarez juga luar biasa. Dia juga diayomi, kemudian juga Messi juga transfer knowledge kepada Julian Alvarez ya. Dari pergerakannya, positioningnya, ini kan juga akan lebih mempengaruhi kinerja dari Messi sendiri. Di samping dua flank mereka juga sesekali boleh lah untuk bisa melakukan overlap. Ya, kalau boleh gue tambahin, Leandro Paredes ini sama De Paul atau mungkin Molina ini juga akan menjalankan peran yang paling krusial adalah how to stop Mbappe. Karena ini sangat penting. Ini pemain yang tipikal punya setengah peluang bisa cetak gol. Attack-nya akan lebih banyak di sisi sebelah kiri gitu. Dan Molina betul akan selalu mengantisipasi mempersempit ruangnya Mbappe dengan eksplosivitasnya yang selama ini kita lihat kan. Ya, cuman problemnya gue baca terakhir Messi ini latihannya terpisah. Dia katanya ada sedikit masalah. Ini nggak lucu juga nih kalau di finalnya Messi-nya nggak main, ya kan? Kemungkinan bisa ambruk Argentina. Kemungkinan itu kecil ya, karena kan jelas ini adalah momennya Messi di akhir karirnya kan. Apalagi kedewasaannya, karismanya juga akan pasti ditunggu kan. Untuk Alvarez selalu bisa cetak gol juga di setiap matchnya, apalagi partai penting, partai final. Nah, kalau kita lihat 5 pertemuan terakhirnya, ini kan data ya. Nah, ini boleh nih kalau misalnya ada statement jangan selalu mengandalkan data. Nah, di sini boleh kita data ini memang nggak akan selalu pas ya. Ya, karena situasi timnya setiap tahun berbeda. Pelatihnya, pemainnya beda, cara mainnya juga beda. Jadi memang nggak bisa dijadikan tolok ukur di 5 pertemuan terakhirnya. Ini kayak yang dibilang sama Deschamps kan, bahwa Argentina di 2018 itu beda dengan Argentina yang di 2022. Deschamps sendiri yang bilang karena Argentina di 2018 Messi itu bermain seperti yang Mas Pri katakan, jadi striker. Tapi kalau di 2022 Messi jadi fantasista. Sebenarnya momentum Argentina bisa dikedepankan untuk bisa dapat trofi adalah di saat mereka ditahan 2-2 oleh Belanda. Ya kan, mereka udah unggul, kemudian 2-2, kemudian sampai perpanjangan waktu dan penalti. Itu mentalnya luar biasa. Kalau menurut gua seperti itu, ya kan. Jadi momentumnya udah dapat di sana. Udah dapat di situ bahwa mereka tidak hanya mengandalkan individu, tapi ada kolektivitas, ada motivasi yang luar biasa dan disitulah karakter dan mental Argentina terbentuk. Ya, momentumnya mereka udah punya dan sekarang memang now or never buat Lionel Messi. Messi juga udah bilang mau sekarang atau enggak, mau jadi pahlawan atau pecundang lagi. Iya, dia mau sampai kapan akan selalu dibandingkan sama Maradona kan? Sektenya akan ditutup tuh kalau Tapi kira-kira nih kalau Prancis sama Argentina 90 minutes or sampai penalti? Kalau aku 90 menit. 90 menit bisa selesai. 2-1. Ini Piala Dunianya banyak penalti loh, banyak extra time loh. Tapi momen ini beda. Beda ya? Banyak yang kena virus jadi pengen cepet-cepet. Kalau Afif, 90 menit. Gue ngelihat pertama emang agak safety main lah, takut-takut. Tinggal siapa yang membuat kesalahan sih kayaknya. Nah, dan itu Deschamps pun selalu bilang bahwa tidak hanya kualitas, tidak hanya taktikal, mental di situ, tapi detail-detail kecil. Maroko gagal karena apa? Ada kesalahan intercept, ya kan? Ada kecerobohan. Nah, mungkin detail-detailnya itu akan terjadi di partai final. Makanya jangan sampai individu pemain-pemain belakangan Argentina melakukan banyak kesalahan. Untung nggak ada Caballero ya sekarang ya. Tapi kalau Emiliano Martinez. Itu lumayan itu. Gua ini sih kayak pengen menutup cerita indah Messi aja kali ya, Mas. Gua Mbappe bisa juara di tahun depan lah ya. Cuma Messi ini udah pensiun, orang semua udah dukung dia gitu. Kayaknya Tuhan nggak mau ngecewain orang banyak. Messi jadi judulnya sesama pencetak gol jangan mendahului. Gitu. Kayak bis malam. Tuhan nggak mau ngecewain orang banyak ya. Tapi Tuhan nggak bisa membahagiakan semua orang loh. Itu bahaya kan. Nah, kita ngomongin soal head to head nih antar lini ya. Ada Emiliano Martinez, ini penjaga gawang yang tampil luar biasa, 2 save waktu penalti lawan Belanda. Terus ada Hugo Lloris. Kalau dibandingin secara head to head, oke lah, experience, kemudian
namanya Lloris. Betul. Tapi kalau kita lihat based on performance dari World Cup ini, Martinez. Secara progres pun Martinez lebih oke lah ya. Dia 2018 nonton Argentina di tribun kan. Di tribun. Sekarang dia jadi pemain timnas. Didukung. Dan selain save penalti, dia juga punya cara sendiri buat nyemangatin diri sendiri. Saya war ke orang kayak gimana, dia simpen musuh sebagai apa, dia punya kayak gitu sih. Harus lebih banyak nervousnya ya kan. Karismanya, gimana auranya. Padahal udah tua loh dia. Kalau dapat back pass kan bingung dia. Iya. Ya kan? Tahu nggak kenapa? Sudah mendekati. Dia kelamaan main di Spurs. Oke, kita bandingin lini per lini di sektor pertahanan nih. Kita ke Prancis dulu. Ada Theo Hernandez. Ini blessing in disguise. Saudaranya cedera, dia yang main. Jadi ternyata bagus Theo Hernandez ini. Dan kemampuannya untuk naik ke depan, membantu serangan dan golnya kemarin. Ya sorry aja. Itu lawan Maroko sih. Ya. Sorry aja kalau Theo memang di Milan favorit gue. Oh, oke. Cuman untuk Prancis kayaknya nanti dulu deh. Bandingin sama Otamendi dong. Wah, itu Otamendi dia pemain yang kasar tapi sekarang bagus di depan Mistar menurut gua, karena yang dulu tuh asal geprak aja istilahnya ya. Kalau aja 20 dia, clearannya 21. Iya, sekarang tuh yang mungkin gara-gara bewok numbuh ya, jadi berkarisma gitu kayak timingnya pas aja nyingkat-nyingkat. Dia ini kebanyakan niru Walter Samuel. Ya. Tapi gue harus akuin memang beda banget Otamendi yang dulu. Lebih dewasa ya. Tenang, timingnya pas. Nggak ngikutin Mascherano waktu masih main. Ya kan? Nah, terlalu berangasan dia. Kalau kita berpindah ke lini depan, wah ini siapa ini yang nggak masukin Kylian Mbappe nih? Antoine Griezmann ternyata yang dimasukin di depan. Ada. Ya kan, ada. Oh ini tengahnya. Kita ngomongin lini tengah. Messi karena main di tengah ya di World Cup ini. Tapi kalau ngomongin ini ya, tolok ukurnya ini Barcelona. Siapa yang sukses di Barcelona? Makanya diapkir ya. Itu masalah gaya bermain aja kali ya. Pemain yang pas banget ya Griezmann di Perancis sih. Dia kayak seakan-akan sebel sama di Atletico Madrid gitu. Jadi nggak usah main di Atletico Madrid. Jadi main di Perancis kayak, nih gue nih di Atletico gue jadi back. Ini gue jago sebenarnya. Di Barcelona suruh tiki-taka gue nggak bisa. Perancis yang pas. Soalnya karirnya memang ngeredup kan di musim ini, musim lalu sama Atletico. Dia tahu kok karisma Messi, walaupun sama Griezmann kaki kiri, Messi kaki kiri, tapi lebih dewa Messi gitu loh. Iya dong, beda. Gondrongnya doang sama. Tapi sekarang udah gak gondrong ya. Diputihin dia, soalnya mikirin rakyat. Oke. Apa namanya? Kalau pas cetak gol gimana? Siapa? Si Messi. Griezmann? Bedanya? Jempol sama... Teleponnya nggak diangkat. Aku ditanya. Kayak grup lenong gitu. Jadi intinya mereka telepon-teleponan nih. Iya. Oke, sekarang kita berpindah nih ke depan nih, penyerang. Kylian Mbappe lah udah pasti. Ini pemain yang fun fact, tanggal 20 Desember nanti dia ulang tahun. 2 hari setelah Piala Dunia. Ulang tahun yang ke-24. Ngeselinnya dia bisa dapat gelar back to back Piala Dunia ya dengan kan? Di usia itu ya. 23 tahun. Kan belum 24. Ini emang pemain ngeselin sih. Tapi emang jago gitu loh. Jadi Mbappe ini ancaman paling utama dari Prancis. Nah, kita bandingin sama Alvarez. Ternyata apa yang dibilang sama Pep Guardiola 10 tahun yang lalu. Kan? Dia sempat ngomong bahwa ketika ini Alvarez yang cerita ya. Jadi dia bilang ketika dia datang ke City terus ada si Cancelo sama beberapa pemain lain itu lagi bercanda, siapa nih kira-kira yang menang Piala Dunia? Ada yang ngomong Portugal, ada yang ngomong Spanyol gitu kan sama si Rodri. Pep datang. Dia bilang, "Tahu nggak siapa yang paling punya potensi paling besar untuk menang Piala Dunia?" Dia nunjuk Alvarez. Karena dia setim sama Messi soalnya. Nggak, tapi Alvarez kan juga salah satu pemain kesukaan Pep Guardiola di Manchester City. Artinya potensi itu kan ada sebenarnya. Tidak hanya individu dari Juan Alvarez ya kan. Bagaimana Argentina kan selalu membandingkan antara Messi dengan Maradona, ya kan? Jadi seolah-olah dengan kemampuan individu, skill individu, tapi Messi selalu berada di bawah bayang-bayang Maradona, itu kan bisa menjadi motivasi gitu loh. Jadi inilah momentum kita untuk dapat gelar Piala Dunia yang ketiga ya setelah Maradona untuk bisa lebih membantu kinerja Messi di akhir musim gitu. Ya, gua ketika nama Julian Alvarez ini mulai muncul di media-media sepak bola dunia, gue sempat melihat statistiknya kan. Dia datang ke City itu dari River Plate itu 21 gol, 17 assist dalam satu musim. Tapi saat itu kita berpikir, Liga Argentina gitu kan. Ternyata begitu dia masuk ke City, walaupun dia jadi pemain cadangan,
kok bagus ini pemain gitu kan. Setelah ngelihat penampilannya di World Cup, wah ini calon. Apalagi dia dididik oleh sang dewa sepak bola, Lionel Messi. Kan? Itu kan jadi motivasi, kembali lagi gue bilang bahwa ini motivasi tersendiri untuk Alvarez ya. Ini nggak mudah loh, pemain muda ya kan berangkat dari cadangan, tapi bisa produktif, kemudian bisa bermain dengan pelatihnya, ya kan, pelatih yang dia idolakan gitu loh, ya kan. Ini kan jadi sebuah sejarah yang tidak akan terlupakan lagi. Apa 10 tahun yang lalu ya sempat foto bareng kan? Ya, masih kecil kan. Kecil. Tapi memang angkatan Argentina yang sekarang itu dulu masih muda-muda waktu Messi pertama kali debut sama timnas Argentina. Dan kebanyakan kan Argentina itu kan dihuni Boca. Ya, River Plate. Kalau nggak River Plate gitu. Dua tim itu ya. Tapi ini kita memang seneng banget ya karena final Pildun udah bentar lagi, apalagi ideal lagi kan. Dan kalau kita lihat tarik ke 2 edisi terakhir di 2018, walaupun memang di Rusia, tapi Prancis ketemu Kroasia, kurang seru. Ya kan? 2014 Argentina ketemu Jerman, seru, tapi mainnya pagi. Jadi kita nontonnya begadang. Kalau ini nanti hari Minggu jam 10 Argentina Prancis. Seru banget. Sedihnya cuma Piala Dunia habis. Jobnya habis gitu. Tapi katanya ada ntar Liga Inggris, Liga Champions. Katanya. Iya katanya. Ngomong-ngomong gimana nih? Kesannya sebulan Pildun ini buat Afif gimana? Wah, iya. Pertama banyak orang karena ritme pola hidup lu berbeda dong. Sebagai orang yang suka sepak bola selama Pildun ini. Ritme dan rating beda ya. Bener-bener. Gua dong. Jadi kayak ini orang-orang FTV yang stripping ya. Oh gitu. Oh jadi gini rasanya ya. Walaupun gue belum ngerasain stripping sinetron, tapi stripping sport gitu jadi oke lah ya. Gue setiap hari bangun bikin video gitu, ada orderan terus ketemu. Endorse banyak nih. Ya, nggak banyak-banyak, cuma rumah aja kebeli lah. Amin. Bulan depan berangkat lagi dia ke Barcelona. Tapi gitu mas gue, ya gue sih apa sih sebenarnya kan stand up komedian. Dulu emang pengen jadi pemain bola, terus gara-gara sport, apalagi gara-gara Pildun ketemu Om Supri, ketemu lu, Bang Stuart. Jadi Jamilo. Iya ketemu Jamilo, kayak wah aja lah buat gue. Tapi gitu. Jadi World Cup ini buat lu memberikan berkah lah ya. Berkah. Kapan kawin? Ya. Orang baru habis konsul kemarin. Kalau buat Mas Bri gimana Mas Bri? Iya. Dia sibuk banget nih, susah nih di konten selama Pildun nih. Ya pastinya seneng ya kan, capek juga, tapi ada pengalaman yang luar biasa ya. Apalagi kan aku nggak di sana tapi di sini ya kan. Ada pengalaman yang memang untuk bisa berada dalam apa namanya? Iya, nadanya beda. Iya kan, bisa menjadi bagian penting dari World Cup 2022 ini kan nggak mudah gitu loh. Jadi proses perjalanan itu ya hadiahnya kita bisa 1 frame lah. Ya. Kita kasih aplaus dong. Ya. Apalagi dapat kesempatan juga berada di Rans ya kan. Ini kan semakin membuat dinamika kasana perkomentatoran itu kan semakin luas gitu kan. Iya. Oke. Intinya berkah. Gua mau Lu dong. Gua mau nangis nih. Lu dong bang. Apa? Gua? Iya. Gua sih kalau kesana Piala Dunia udah 3 kali sih gua. Salah nanya. Boleh dong sekarang gua sombong. Udah 3 kali gua main. Tapi enggak lah. World Cup itu buat gua selalu jadi momen spesial. Karena gua kalau di rumah itu biasanya sama bini gua jarang boleh nonton bola. Tapi karena Piala Dunia boleh gua nonton bola. Untung ada alasan izin. Curhat Oke, terakhir nih sebelum kita say goodbye buat transport enthusiast, prediksinya angka. Pak Argentina Prancis berapa? 3-2 Argentina. Argentina 3-2. Mas Bri? 2-1 Argentina. 2-1 Argentina. 3-2 ada, 2-1 ada, 1-0 Argentina. Kok Argentina semua ini? Fansnya Prancis marah-marah. Prancis. Nah, setelah ini transport enthusiast masih ada pembahasan menarik dari sohib kita yang ada di Qatar. Enak juga dia ya. Si John yang akan menghadirkan situasi reportase terkini di Pildun 2022 di Qatar. Gua Stuart Henry, di Mas Pri, kemudian Afif. Tenang, kita masih akan kembali nanti. Udah kaget ya? Setelah ini ya. Siga John, ini untuk Transport Pildun 2022. Gue melaporkan
Sekarang lagi ada di World Cup Countdown Clock. Ini tempat waktu countdownnya World Cup bagi Qatar. Dan di sini juga berjajar dengan tiang-tiang bendera seluruh peserta Piala Dunia. Jadi sekarang benderanya kalau kita bisa lihat itu cuma tinggal 2, Perancis dan juga Argentina. Wah, tuh kalau kita lihat tuh. Nah, mungkin agak sedikit backlight. Yes. Jadi di sini seluruh warga Qatar pasti kalian udah tahu semua ya, mendukung lebih banyak untuk Argentina ketimbang Perancis. Dan nanti kita bisa lihat di stadion full dengan kapasitas 80.000, tempat berlangsungnya pertandingan partai final di Lusail Iconic Stadium. Wah, ini akan menjadi sejarah bagi Qatar juga. Dan tentunya untuk fans Argentina diperkirakan sekitar 34.000 sampai dengan 35.000 yang sudah datang untuk mendukung timnya di Piala Dunia kali ini. Tapi banyak juga yang nggak dapat tiket, Jo. Asal kalian tahu, harga tiket itu bisa tembus sampai 100 bahkan sampai 200 juta, ya. Ada cerita juga, ada orang Qatar itu ingin menukar tanahnya, sebidang tanah dengan rumahnya dengan 3 tiket partai final. Wah, gila. Berarti memang ini sangat luar biasa ya. Ini Piala Dunia termahal untuk kali ini. Dan tentunya juga kalau kita lihat Qatar ini sekarang sudah maju banget. Padahal kalau teman-teman tahu di sini 2010 belum ada apa-apa. Masih sangat gersang sekali. Tapi 10 tahun kemudian langsung disulap dan dibangun, bahkan kota-kota dan juga gedung-gedung tempat yang ada di Qatar ini berdiri itu baru mulai beroperasi kurang lebih nggak sampai 1 tahun, sekitar 6 bulan bahkan 3 bulan baru beroperasi, khusus untuk Piala Dunia. Jadi untuk nanti malam, siapakah yang akan tertawa di akhir episode? Apakah Kylian Mbappe atau justru Lionel Messi? Kita saksikan nanti malam, kurang lebih sekitar 8 jam lagi untuk menuju partai final. Gua Jamilo melaporkan untuk Rans Sport Pildun. Sikat John. Pemirsa, tadi kita udah bahas prediksi pertandingan dengan para komentator handal kita. Nah, sekarang waktunya bagi-bagi hadiah untuk para penonton setia Rans Sport Pildun. Caranya gampang banget, kalian tinggal jawab pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa tulis akun Instagram kamu juga ya. Dan yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Rans Sportainment. Pertanyaannya adalah, Piala Dunia 2022 Qatar merupakan Piala Dunia edisi keberapa? Nah, langsung aja dijawab nanti di kolom komentar kita. Dan jangan sampai salah ya, masa nggak bisa edisi keberapa. Nah, hadiah dari Rans Sportainment akan nanti diberikan ke kalian. Makanya tonton terus program Rans Sport Pildun. Dan tidak terasa pemirsa, Rans Sport Enthusiast, ternyata waktu kita sudah habis ya. Jadi waktunya kita untuk mengucapkan salam perpisahan. Ada pertemuan, ada perpisahan. Pasti ketemu lagi. Kita pasti akan ketemu lagi. Terima kasih Bro Afif. Terima kasih. Terima kasih Bro Mas Pri. Nanti kita ketemu. Sama-sama Stu. Sehat ya. Harus dong, harus selalu sehat. Dan semoga Vamos Argentina semua ya. Viva la Frang. Oke, terima kasih semuanya Rans Sport Enthusiast. Kita masih akan ketemu mungkin di kesempatan-kesempatan lainnya. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Rans Sport Pildun 2022. Salam Rans Sportainment.